CGP itu cabang guru penggerak SMK Negeri 3 Bulukumba. Dalam ini Bapak Kusmito Sabara SPD Bapak Kusmito Sabara SD untuk melaksanakan kira-kira kurang lebih Pak 25 menit sampai 30 menit. Dan hal ini kami selaku guru SMK 3 Bulukumba sangat mendukung teman-teman yang ingin maju sebagai calon guru penggerak. Alhamdulillah sudah ada satu yang sudah lolos, menyusul nanti 3 orang yang baru mendaftar. Mudah-mudahan bisa diterima semua. Karena semakin banyak guru penggerak, insya Allah semakin banyak juga guru bisa digerakkan. Artinya dia bukan hanya menggerakkan dirinya, tapi dia juga menggerakkan guru-guru yang mungkin sudah terbiasa hanya kurang mager. Ya katanya Pak Gubernur malas gerak. Nah, dengan adanya guru penggerak ini, insya Allah mudah-mudahan teman-teman kita bisa ada perubahan dari malas gerak menjadi anti mager. Segera seperti itu Pak. Untuk selanjutnya saya persilakan Bapak Kusmito Sabara SP selaku calon guru penggerak untuk menyampaikan apa-apa yang mau disampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi kekuatan, kesempatan untuk bertemu dalam rangka satu acara dari calon guru penggerak. Saya perkenalkan diri, saya Kusmito Sabara dari SMK Negeri 3 Bulukumba akan mendiseminasikan budaya positif kepada Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tugas dari calon guru penggerak. Dari sekian tugas ini adalah tugas yang ke-20 dari banyak tugas lagi yang akan saya hadapi ke depan. Hari ini saya akan selesaikan dengan mempresentasikan apa itu budaya positif. Jadi ini modul 1.4 atau modul keempat dari 10 modul yang akan saya selesaikan di calon guru penggerak. Nah, budaya positif kita sudah tahu ya, positif, budaya positif. Ini sudah bukan hal yang baru bagi kita semua untuk memahami, karena ini sudah kita lakukan, ada beberapa yang kita lakukan. Cuma hari ini saya menyampaikan, mengingatkan kembali apa itu budaya positif. Adapun yang akan menjadi pokok bahasan saya hari ini, yang pertama yaitu keyakinan kelas atau sekolah, yang kedua kebutuhan dasar manusia, kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol, yang keempat adalah segitiga restitusi. Supaya efektif waktu kita, saya akan mulai dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang berisi nilai kebajikan yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi ini profil pelajar Pancasila selalu digaungkan karena tujuan dari pendidikan nasional yang ini, profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin kita capai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang telah digaungkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
Beberapa contoh dari nilai-nilai kebajikan dari beberapa institusi atau organisasi pada prinsipnya sama. Kalau ini yang dari kementerian, yang memperkenalkan profil pelajar Pancasila, yaitu siswa diharapkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian ada dari organisasi lain seperti IBO, Primarius Program. Ada juga dia tawarkan seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada dari 9 pilar, pada prinsipnya sama semua. Intinya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai inilah yang akan kita pakai dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian ada juga dari lifelong atau petunjuk sumber hidup untuk keterampilan hidup. Kalau kita baca, ini pada prinsipnya sama semua, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, peduli, penalaran, bekerjasama, keberanian, dan seterusnya. Hal-hal inilah yang akan kita tularkan kepada siswa-siswa kita, sehingga ke depan kita bisa membentuk atau menciptakan pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ini contoh lain dari institusi, ada beberapa contoh yang saya bisa tampilkan. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Itu ada 7. Yang pertama, keyakinan kelas harus bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga di kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Kemudian keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau brainstorming. Kemudian ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita dari guru mata pelajaran sebaiknya membuat ini. Kenapa harus seperti ini? Karena dengan adanya keyakinan kelas, siswa sadar akan dirinya bahwa kita yang buat ini, kita sama-sama membuat, artinya kita sama-sama mematuhi. Jadi di dalam keyakinan kelas itu berisi apa-apa yang menjadi keinginan dari warga kelas itu. Itulah yang diambil dari nilai-nilai kebajikan yang saya sudah tampilkan sebelumnya. Saya kira itu dari keyakinan kelas. Kemudian yang kedua yaitu ini ada beberapa contoh ya untuk keyakinan kelas. Ini yang saya tampilkan adalah untuk keyakinan kelas dari sekolah SD. Kemudian pokok bahasan kedua saya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia sangat penting. Kenapa penting? Karena jika salah satu kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, kita akan melakukan apa saja untuk memenuhi itu, baik itu sifatnya positif ataupun melanggar aturan. Apa kaitannya dengan siswa? Nah, kita sebagai guru harus tahu kebutuhannya siswa seperti ini. Karena kapan kebutuhan dasar siswa tidak terpenuhi, maka pasti akan melakukan pelanggaran untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini seperti yang saya tampilkan di atas. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan.
apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia ini kita harus tahu supaya kita dalam mengajar di kelas mendidik siswa bisa terarah karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Nah, ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang 3 kesenangan, keempat kebebasan, yang kelima penguasaan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Hal-hal inilah yang perlu kita cukupi untuk siswa-siswa kita agar mereka tidak banyak melanggar. Karena pada dasarnya siswa melanggar karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, ini adalah apa itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi, diterima meliputi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kemudian kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, ini adalah bagian-bagian daripada hal-hal yang ingin kita penuhi dari penguasaan. Kemudian berikutnya, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi memiliki pilihan. Mereka pun banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Kemudian ini kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan dan kesenangan. Adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, beriman dan bertakwa. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah posisi kontrol. Nah, ini hal-hal penting adalah posisi kontrol. Apa yang dimaksud posisi kontrol? Adalah posisi guru pada saat menghadapi siswa yang bermasalah. Jadi ini adalah posisi guru pada saat menghadapi siswa yang bermasalah. Di mana kita sebaiknya? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Kosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi tersebut adalah penghukum. Jadi kita ini guru bisa jadi penghukum, bisa jadi membuat merasa bersalah terhadap siswa, bisa juga sebagai teman atau pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, yang disarankan adalah posisi manajer. Jadi untuk posisi penghukum dan membuat merasa bersalah ini tidak disarankan karena ada risikonya. Sebelum saya lanjut, saya ingin menampilkan suatu video. Mudah-mudahan video ini bisa membuat kita tahu di mana posisi kita selama ini sebagai guru dalam menghadapi siswa. Jadi ini ada video-video singkat, mohon Bapak Ibu untuk dilihat.
Kenapa bukan terus tua? Jerobos. Ini adalah 5 posisi kontrol yang menjadi di mana kita berada selama ini ya. Merdeka, tentara. Seperti selama ini tidak merdeka. Posisi teman, 4 posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus ini dalam menambah hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Bu Epi ini, Bu Epi. Iya, ada kayak ini. Satu tiga ya. Wah, ini dua orang kan ini. Orang. Ada semua di sini, ada semua di sini. Bagaimana istilahnya? Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada yang lebih menurut
Namun kata-kata yang tidak membuat dia merasa menjadi penantang memahami dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini kalau dia kayaknya kalau gue iya iya mana tadi yang lupa lagi Acting ya. acting ya Nggak ada yang bisa. Ya sudah sangat nanti lain kali larinya lebih lagi ya biar gak terlambat lagi bikin begini bu bisa kan? Bisa lah bu. Ya sudah sama-sama dicerita bukan dikerja ada saja Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Kita harus menciptakan agar tidak sebenarnya masih banting pak masih kita dengan tim banting tidak bisa begini masih dorongan eksternal. Maka ada yang pertama itu dukungan dari diri kepada orang tersebut. Di sini, ini aksennya, sehingga mulai waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang seperti saja. masuk lah teman-teman itu bagaimana itu masuk boleh tanya belum lah jadi nyari apa peraturan sekolah kita wah kenceng-kenceng jadi gini Kita harus di sekolah jam 7 bu. iya betul sekarang sudah jam 7 kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat lagi Paham bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. iya benar konsekuensinya demikian jadi nanti jam 9.30 pas istirahat kamu harus tinggal di kelas kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu ya Baik bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. terus lihat ini bagus ini masih berapa kali terlambat Paham bu. Saya terlambat. ya sekolah masuknya jam 7 sekarang sudah jam 7.20 jadi sekarang bagaimana ini kalian Maaf bu. Saya lupa salah. Saya semalam. baiklah menurut kamu ya nanti sekolah
Kira-kira akan mulai saat kapan kemarin? Setelah pulang sekolah, anak sebelah saya aktifkan. Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang ingin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Naren, terima kasih sudah bersama kami. Sekarang kamu boleh kembali ke topik belajar. Itu harus ini. Kalau mana? Yang mantap dari semua. Kalau mana? Ini kamu dibanting-banting semua kurang ada kan. Enggak, ada berapa yang bisa toh? Kita menggurui. Ini itu SKP 2022 atau yang tindakan nama kita. Jadi saya tidak di kan saya ikut 1 Januari. Menurut Pak Biru Itu adalah contoh dari tidak Pak, penerapan tidak 2002 posisi kontrol di mana kita sebagai guru selama ini kita tidak tahu di mana posisi kita. Jadi tadi adalah gambaran dari posisi 1 sampai posisi 5. Selama ini kita di mana? Apa di posisi pertama, kedua, ketiga, keempat atau kelima? Ketiga-tiganya sempat. Ya. Kelima. semuanya. Semuanya. Jadi dari tampilan saya ini diserahkan kepada Bapak Ibu yang mana kira-kira yang akan bagus diterapkan dalam menghadapi siswa. Yang terakhir masih ada satu pembahasan yaitu restitusi segitiga. Jadi ini ada kaitannya tadi dari posisi kontrol. Setelah kita tahu permasalahannya siswa, kita akan restitusi, kita akan selesaikan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Restitusi adalah proses yang kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi inilah tahapannya, ada segitiga. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ini tahapan-tahapan yang digunakan dalam merestitusi atau memperbaiki kesalahan-kesalahan siswa kita. Jadi ini ada tahapannya, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Mungkin sekian, masih ada sebenarnya video, ada beberapa video, tapi karena waktu kita akan digunakan juga untuk membuat SKP, sehingga saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan tampilan ini ada manfaatnya bagi kita semua, terutama pribadi saya. Dan terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu, terutama Bapak Kepala Sekolah yang mendukung kegiatan saya hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi demikian tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kusmito Sabara SD selaku calon guru penggerak SMK Negeri 3 Bulukumba. Semoga apa yang ditampilkan tadi, apa yang ditampilkan di video tadi itu sebenarnya ada semua pada diri kita sebagai guru. Hanya apakah kita berada di posisi pertama, kedua, ketiga, atau selanjutnya. Tentu kita pilih mana yang terbaik di antara ketiga-tiganya. Karena ada yang satu di situ yang harus kita gunakan dan ada yang harus kita tinggalkan. Jadi seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang ditampilkan tadi bisa kita ambil manfaatnya bagi kita semua untuk kita jadikan sebagai bahan ajar di kemudian hari pada saat kita mengajar di SMK Negeri 3 Bulukumba. Kami saya selaku pelaksana tugas kepala sekolah Pak mengucapkan terima kasih banyak atas presentasinya pada hari ini. Selanjutnya